Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan H-2 ini ternyata masih banyak pertanyaan teman-teman bobotoh mengenai tiket dan tiket yang di refund. Nah, ini coba kita akan agak sering bahas mungkin ya sebelum pertandingan, untuk ya setidaknya mungkin kita tidak menyamakan yang sering online, yang sudah melek teknologi, namun ada beberapa ya boboko atau bobotoh kolot, orang tua kita, uak kita, mang kita yang mungkin kurang mengerti gitu ya. Dan ya mudah-mudahan lah saya coba bantu di sini teman-teman, yang mana ada tadi yang menanyakan mengenai refund tiket. Ini gimana katanya cara untuk kita tahu bahwa itu di refund atau memang sudah dialihkan tiket menghadapi Borneo ke tiket menghadapi Persebaya. Jadi gini teman-teman, mungkin ini buat uak saya gitu ya, uak, mang, AA yang mungkin jarang update apa ya, media sosial, tapi selalu nonton YouTube. Nah, ini yang pertama. Kalau kemarin batas daripada penukaran refund ini, maksudnya tiket yang menghadapi Borneo FC ini mau ditarik kembali uangnya gitu ya, itu maksimal tanggal 6 September. Nah, sekarang kan sudah tanggal 10 gitu ya, jadi sudah lewat jauh. Jadi maksimal tanggal 6 September itu jika memang akan menukarkan kembali ke uang, itu akan ditransfer ke rekening teman-teman, jadi tidak bisa diambil secara tunai, yang pertama gitu ya. Nah, ini juga yang menjadi prioritas kita adalah kemana untuk penukaran tiketnya atau pengambilan uangnya. Nah, ini teman-teman, ketika pada saat tanggal 6 itu kan diisi survei gitu ya, melalui link atau survei di Persib Apps. Nah, mau dialihkan kepada tiket Persebaya atau tidak. Nah, kalau memang yang tidak memilih atau yang memilih tidak, itu hari ini sudah ada di email, bahkan dari kemarin sudah kita infokan teman-teman, dicek emailnya, mau di email utama atau di spam, takutnya masuk ke spam gitu ya, dicek, nanti ada link untuk pengembalian dananya. Nah, ini memang teman-teman baru nanti isi nomor rekening harus yang sesuai dengan nama pembeli di dalam aplikasinya. Misalkan yang beli nama saya gitu ya, nama Roni katakanlah. Nah, rekeningnya juga harus atas nama saya teman-teman, bukan, tidak bisa atas nama orang lain gitu ya. Jadi inilah yang memang kadang menjadi permasalahan. Kadang ya kita kan ikut beli melalui aplikasi tetangga atau aplikasi saudara gitu ya, sedangkan pas pengembalian ya harus ke yang punya aplikasinya teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan bisa sedikit tidak dibilang ribet ya, sebetulnya tidak juga kalau memang semuanya jelas data-datanya, tapi ya kadang permasalahan kita kan macem-macem ya. Ada yang misalkan kita ingin nonton Persib, namanya juga orang tua, nggak punya aplikasi, nggak punya handphone, bahkan ketika ada permasalahan seperti ini kan bukan keinginan kita gitu ya. Jadi ya bisa dibilang di luar keputusan dari Persib Bandung gitu ya untuk menunda. Nah, ini ketika ada permasalahan seperti ini, jika ada pengembalian dana otomatis harus dikembalikan melalui online juga, tidak bisa diambil langsung ke Sulanjana gitu ya teman-teman. Jadi dipersiapkan saja nomor rekening yang sama dengan nama pembeli di Persib Apps gitu ya. Dicek hari ini untuk emailnya, atau dari kemarin yang sudah dikirimin emailnya tidak ada di email utama, cek di spam. Mudah-mudahan lah buat teman-teman atau buat akang gitu ya, buat Uwa, buat Mamang, buat AA gitu yang memang kurang mengerti gadget, ditanyakan saja kepada yang lebih mengerti. Mungkin ada saudara, tetangga, keluarga, anak gitu ya, itu mangga
diupdate untuk emailnya gitu ya, karena PT PBB atau Persib Bandung sudah mengirimkan email link untuk pengembalian dana, tapi dengan syarat yang sudah mengisi pada saat tanggal 6 September kemarin gitu ya. Tapi yang lewat dari tanggal 6 tidak mengisi apapun, otomatis tiketnya sudah dikonversi ke laga pertandingan menghadapi Persebaya hari Jumat mendatang, teman-teman. Jadi ya dicek emailnya mungkin sudah berupa barcode dari Persib untuk ditukarkan ke tiket gelang gitu ya. Jadi bukan ditukarkan kepada uang, namun kepada tiket untuk pertandingan laga menghadapi Persebaya gitu. Mungkin mudah-mudahan cukup jelas ya, karena kemarin juga masih ada yang nanya ini saya harus nukerinnya kemana gitu ya kalau mau refund. Nah, kalau yang mau refund itu maksimal tanggal 6 September kemarin, tidak bisa sekarang teman-teman gitu ya. Jadi ya Persib juga mungkin butuh waktu untuk menghitung pengembalian dananya, dan mudah-mudahan lah yang sudah sering nonton ini mah sudah bisa terupdate gitu ya informasinya sebelumnya, amin. Nah ini teman-teman, lanjut gitu ya ke informasi H-2 menghadapi Persebaya mendatang. Untuk PT PBB juga sudah menghimbau sekali lagi bahwa laga menghadapi Persebaya, karena ini laga termasuk panas gitu ya, jadi bisa masuk super big match, yang mana untuk pihak keamanan pun sudah lebih memaksimalkan personilnya, kurang lebih 2.000 personil katanya nanti dipersiapkan, akan mulai memeriksa dari ring 4 sampai ring 1 yang ada di stadion. Nah ini juga bukan hanya di sekitaran GBLA, ternyata yang akan dirazia dari mulai jalanan raya juga, atau jalan raya yang menuju ke GBLA itu akan dirazia katanya teman-teman, untuk truk yang membawa bukan ber-KTP Bandung ya, apalagi ber-KTP Jawa Timur katanya, itu kalau yang tidak bertiket ya mohon maaf katanya akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing, atau akan diputar balikan lah untuk kendaraannya ataupun untuk rombongannya. Dan ini pun sudah disetujui oleh perwakilan dari teman-teman Bobotoh atau komunitas Bobotoh, dan juga oleh perwakilan dari bonek gitu ya. Nah ini sudah oke, sudah setuju, tidak akan ada yang datang katanya, jadi melarang yang datang ke GBLA besok untuk supporter tim tamu. Namun ya kita lihatlah besok Pragnama kumaha gitu ya, kadang sok aya wae nu lolos mah duka kumaha, tapi yang jelas mudah-mudahan tidak berdampak buruk dan tidak ada kejadian yang tidak kita inginkan gitu teman-teman. Nah itu update mengenai pertiketan dan juga per supporteran gitu ya. Kita masuk ke update pemain teman-teman. Jadi hari ini sudah hampir semua pemain Persib Bandung minus Goikocha ya yang masih sakit katanya. Jadi semua pemain Bandung Persib sudah berlatih dan sudah siap katanya menghadapi Persebaya Surabaya, bahkan sudah fasih akan menghadapi Persebaya tuh tim yang bagaimana, walaupun kita peringkat sekarang agak jauh gitu ya di bawah Persebaya, tapi ya itu tadi ada beberapa fakta, dari 10 pertandingan Persib Bandung masih lebih banyak menang daripada Persebaya. Dan ya musim kemarin juga, kalau kita bicara musim kemarin Persib Bandung cukup oke gitu ya menghadapi Persebaya, walaupun pertandingan terakhir kita dibantai 1-4 kalau nggak salah waktu di GBT. Namun ya itu tidak bisa dijadikan acuan lah, karena kan sekarang juga kita punya skuad yang berbeda dan gaya bermain yang berbeda juga. Kita tunggu hari Jumat mendatang teman-teman untuk ya laga serunya lah gitu ya. Nah untuk laga nanti sore hari Jumat sore juga 3:30 kick off-nya. Ingat teman-teman 3:30 karena berbagai pertimbangan kondisi dan situasi gitu ya. Jadi ya mangga nanti datangnya agak dipercepat saja, takutnya kan di Bandung juga sekarang sudah musim hujan kembali, udah macet, takut ada banjir dan juga ya beberapa hal yang lainnya, karena itu juga masuk ke weekend gitu ya. Di sekitaran Aljabar juga takutnya rada mampet di rel keretanya teman-teman, jadi ya agak siangan saja gitu ya datang ke stadionnya. Nah ini yang mungkin yang selanjutnya mengenai, ada juga yang nanya, Kang anak saya boleh dibawa ke stadion nggak, apa harus beli tiket atau tidak? Nah ini kita ada informasi terbaru teman-teman. Jadi untuk manajemen Persib juga menyadari hal akan ya
apa ya, warisan gitu ya. Persib ada warisan katanya. Jadi orang tua bisa membawa anak-anaknya di bawah usia 5 tahun teman-teman. Jadi 5 tahun ke bawah mangga langsung dicandak ke stadion wae gitu ya. Jadi biar untuk apa ya, warisan kita tuh tidak bisa dinilai dengan uang sebetulnya gitu ya. Jadi di bawah 5 tahun mangga di ajak saja langsung ke stadion, tapi di atas 5 tahun ini memang sudah harus beli tiket katanya. Dan tiketnya ini memang ada khusus tiket, kan biasanya mah satu akun ini hanya bisa membeli satu tiket saja gitu ya di Persib F. Nah, kalau untuk orang tua yang ingin mengajak anaknya yang di atas 5 tahun, mangga langsung beli saja di Sulanjana teman-teman. Misalkan gini, ada dua pertanyaan. Yang pertama, Kang, saya udah beli tiket untuk saya sendiri. Nah, anak saya ternyata mau ikut. Nah, beli lagi atau enggak? Beli hanya untuk anaknya saja, tapi harus langsung ke Sulanjana dengan membawa ya tadi ya Persib FC yang Akang punya, yang saya udah beli gitu ya untuk yang ini. Nah, ini anak saya beli atau tidak gitu. Namun ya ada dua versi teman-teman, katanya kata manajemen ini memang harus beli kembali untuk, walaupun kita sudah beli, katakanlah beli yang timur atau selatan atau utara, nah itu tetap harus membeli lagi tiket yang VBU minimal gitu ya, atau yang VIP Barat Selatan atau VIP Barat Utara dengan harga yang 350.000. Nah, anaknya juga harus beli, namun dapat potongan harga 20%. Jadi ya harus belinya secara manual, tidak bisa di aplikasi gitu ya. Makanya ini agak sedikit sebetulnya dibilang memberatkan, iya juga sih, karena kan kita juga nggak tahu ketika kita udah beli, anak mau ikut nonton. Nah, kita kalau beli yang tiket tribun biasa kan gimana ya, harus otomatis hangus gitu ya, harus membeli yang VBU lagi ya, keluar lagi gitu ya. Makanya ini harus disosialisasikan atau diberi keringanan lah kalau yang memang sudah membeli tiket timur, utara atau selatan ya. Kalau anaknya mau ikut disuruh beli tiket ya, orang tuanya nggak usah beli tiket lagi yang VBU atau VBS gitu, cukup dengan anaknya saja lah. Kan kita juga sudah beli tiket, jadi ya karunia sih sebetulnya. Namun ya itulah masukan buat manajemen nantinya teman-teman, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ditampung lagi gitu ya aspirasi dari ya masyarakat atau dari bobotoh semua. Nah, ini terakhir mungkin update mengenai pemain-pemain Persib yang sudah tidak sabar menghadapi Persebaya, dan beberapa pemain pun sudah tahu bahkan menghadapi Persebaya ini harus bagaimana katanya ya. Untuk bobotoh sendiri, pemain Persib sudah tahu keinginannya bagaimana, bahkan setiap game harusnya menang gitu. Jadi bobotoh mah taunya menang, dan ini pemain Persib sudah siap dengan segala konsekuensinya jika menang atau jika draw, jika kalah. Nah, ini katanya memang mereka sudah mempersiapkan mental untuk itu, tapi akan bermain sebaik mungkin. Dan sekelas Tom Hai saja mengatakan ya sampai jumpa di stadion katanya. Namun ya hanya beberapa orang yang bisa menjanjikan kemenangan, sebagian lagi no comment gitu ya teman-teman, pada saat ya nanti menghadapi Persebaya. Tapi yang jelas ini kita ada satu informasi menarik teman-teman untuk bobotoh semua, informasi yang mungkin bisa sedikit membuat lega gitu setidaknya buat bobotoh di ajang ACL 2. Namun ya besoklah kita bahasnya gitu ya, karena biar tidak kepanjangan. Namun yang jelas informasi besok pagi menarik untuk disimak gitu teman-teman. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.